Kita kembali simak informasi lainnya pemirsa, di mana Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol ACP Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yakni pengacara Egy Sujana, kemudian Kurniatri Royani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara untuk klaster kedua yakni ada pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan juga ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Pemirsa, penyidik menyimpulkan para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan juga memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menetapkan ke-8 orang tersebut sebagai tersangka. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana polisi mengungkap identitas kerangka manusia yang ditemukan di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta. Ya, mereka adalah 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pasca kerusuhan saat unjuk rasa pada Agustus lalu. Polisi mengumumkan hasil identifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syahputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidi. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Polri menyerahkan jenazah korban hilang Farhan dan Reno kepada pihak keluarga di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Ya, pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Menyerahkan 2 jenazah kepada penyidik Polda Metro Jaya. Polri secara resmi menyerahkan jenazah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo kepada pihak keluarga. Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang dari RS Bayangkara Polri Kramat Jati ke Polda Metro Jaya sebelum diserahkan langsung kepada keluarga masing-masing.
Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga kedua korban. Hasil identifikasi memastikan kantong jenazah nomor 0080 teridentifikasi sebagai Reno Syah Putra Dewo. Sementara kantong nomor 0081 sebagai Muhammad Farhan Hamid. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Begitu ya? Iya, untuk penyelidikannya kepolisian maksimal sih menurut saya maksimal sekali. Jadi saya benar-benar berterima kasih atas kinerjanya kepolisian. Cuman kalau dari pihak keluarga kami untuk ditanyakan selanjutnya apakah puas atau bagaimana, kita masih keadaan berduka. Jadi belum tahu nih ya langkah selanjutnya gimana, apalagi yang tadi yang saya bilang. Dan hasil akhirnya ternyata adalah sebuah kerangka, itu cukup menyakitkan. Makanya kalau tadi masih berterima kasih dengan orang-orang yang disebut, kalau saya sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang tetap bertahan sampai pada hari ini, dan juga rekan-rekan yang terus membicarakan berita kehilangan orang ini. Sebelumnya Polri mengonfirmasi hasil tes DNA terhadap 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil identifikasi, keduanya dipastikan merupakan Reno Syah Putra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Mereka merupakan warga Jakarta Utara yang dilaporkan hilang setelah kerusuhan di akhir Agustus 2025. Tim Liputan Anyis melaporkan. Iya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Ya Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih Cikal dan Yasmin. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai, namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni di jalur arteri saat ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk situasi arus lalu lintas di tol dalam kota Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan pada pagi hari ini juga tampak cukup kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan jelang gerbang tol. Dan untuk selanjutnya situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok kiri menuju ke arah Kuningan juga tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Begitu pula dari arah Bundaran HI ataupun Bundaran Senayan yang akan menuju ke arah Blok M. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 249 kasus laka lantas yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 297 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 40% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Cikal dan juga Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.